Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai audit sistem informasi layanan jemput pajak online atau bisa disebut jempol menggunakan COVID 4.1 pada studi kasus Samsat Kota Tasikmalaya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 237007048. Di sini saya sebagai moderator dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Habib Alamat dengan NPM 237007042. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila Agustina dengan NPM 237007035. Berikutnya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Tazkira Wali Azmar dengan NPM 237007053. Baik, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja ke latar belakangnya. Pada latar belakang ini, transformasi layanan perpajakan daerah melalui sistem digital seperti jempol masih menghadapi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan layanan ini bergantung pada tata kelola TI yang efektif. Sehingga audit menggunakan COVID 4.1 diperlukan untuk menilai tingkat kematangan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan pajak daerah. Dilanjut. Next slide. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang mana apa gitu yang bakal kita selesaikan dengan adanya evaluasi dari sistem ini. Yang pertama bisa dilihat ya, yaitu sejauh mana gitu kalau TI di layanan jempol Samsat Tasikmalaya ini sesuai dengan standar COVID 4.1. Yang kedua ini berapa tingkat kematangan atau maturity level dari proses TI yang mendukung layanan Samsat pada saat ini gitu. Yang ketiga itu apa saja gap atau kesenjangan yang muncul antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal menurut standar COVID 4.1. Yang terakhir itu ada rekomendasi apa saja gitu yang cocok diterapkan untuk layanan jempol di Samsat Kota Tasikmalaya ini gitu. Lanjut next slide. Nah, untuk tujuannya itu berangkat dari rumusan masalah tadi. Yang pertama itu ada menilai kondisi tata kelola TI pada layanan jempol menggunakan framework COVID 4.1. Yang kedua itu ada menentukan tingkat kesenjangan atau gap analysis yang mana itu mengacu pada tata kelola TI pada layanan tersebut. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tadi yang menurut standar COVID. Yang terakhir itu ada menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas operasional di layanan jempol tadi. Lanjut. Next slide. Nah, untuk tinjauan bersama sendiri di sini kita mengambil ada 3 gitu. Untuk garis besarnya yang pertama itu ada audit sistem informasi. Jadi audit sistem informasi itu apa? Jadi itu adalah proses evaluasi untuk memastikan layanan TI memiliki pengendalian yang memadai, gitu, terus memiliki melindungi aset informasi, terus mendukung operasional dan keandalan operasional secara efektif atau optimal gitu. Terus audit ini dilakukan untuk apa? Nah, audit ini dilakukan untuk menyesuaikan layanan berjalan sesuai dengan tujuan bisnis, terus ada mengidentifikasi resiko dan juga menentukan langkah peningkatan kualitas dari layanan digital. Yang kedua itu adalah COVID 4.1. Nah, untuk COVID 4.1 ini merupakan framework yang kita gunakan dalam tata kelola TI yang memastikan sistem ini memberikan nilai tambah dan juga meminimalisir resiko. Nah, terdiri dari 4 domain yang mana yang pertama itu ada PO, ada AI, terus ada BS dan juga MN yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan TI di layanan ini gitu. Untuk menjamin standar efisiensi, keamanan dan juga kepatuhan. Yang terakhir itu ada maturity level. Untuk maturity level di COVID ini memiliki 5 level gitu. Maksudnya 0 sampai 5. Yang level itu biasanya disebut dengan non-existent dan yang level 5 itu disebut juga dengan optimized. Pengumuman ini juga membantu mengetahui kondisi aktual dari organisasi. Pada studi kasus Samsat ini, layanan jempol ini itu menemukan gap juga dan juga menentukan rekomendasi yang paling cocok untuk meningkatkan tata kelola TI.
slide. Oke, untuk metodologi. Nah, di sini kita metodenya apa sih yang dipakai untuk mengevaluasi layanan jempol. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan studi literatur yang mana kita itu mencari dasar teori dari COVID 4.1, terus audit sistem informasi dan juga maturity level. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, kita itu melakukan observasi, wawancara dan juga kuesioner langsung dengan stakeholder yang terkait gitu. Nah, untuk isi dari kuesioner atau pertanyaan wawancara itu mengacu pada domain COVID 4.1 dan juga menggunakan skala Likert. Oke, selanjutnya dilakukan analisis maturity level juga untuk mengetahui kondisi tata kelola TI saat ini. Kemudian nanti kita menentukan gap analisis dan untuk outputnya nanti itu kita mengetahui apa-apa saja atau rekomendasi apa saja yang dibutuhkan. Oke, next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Habis. Selanjutnya itu hasil pembahasan. Yang pertama ada identifikasi proses teknologi informasi. Pada tahap ini kami mengidentifikasi proses teknologi informasi pada layanan jemput pajak online, kemudian disesuaikan kembali berdasarkan framework COVID 4.1. Kemudian identifikasi proses ini disesuaikan dengan domain yaitu PO, AI, DS, dan ME. Kemudian ditentukan mana yang sudah sesuai standar dan yang masih memerlukan peningkatan menuju level yang diharapkan yaitu level 3 define proses. Selanjutnya ada analisis kontrol objektif. Dari hasil proses identifikasi proses teknologi informasi yang sudah dilakukan ditemukan 26 subdomain atau kontrol objektif sebagai indikator penilaian tata kelola teknologi informasi yang mencakup aspek perencanaan, SDM, manajemen perubahan, pelayanan dan evaluasi. Kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan kuesioner dan penilaian maturity level pada layanan jemput pajak online atau jempol. Selanjutnya ada analisis maturity level dan gap analisis. Dari hasil kuesioner yang disebar didapat rata-rata maturity level dari setiap domain yaitu di angka 2,73. Kemudian untuk yang paling besar yaitu ada di domain PO1, DS5, DS11, kemudian yang kedua. Dan yang masih kurang ada di subdomain AI6 dan DS8. Kemudian pada subdomain yang masih dirasa kurang dilakukan fokus perbaikan agar seluruh proses mencapai level 3 sesuai target. Next, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk hasil pengukurannya sendiri, kami lampirkan hasil pengukuran menggunakan spider chart. Untuk lain yang berwarna biru itu kematangan pada secara real gitu situasi yang ada di sistem jempol ini, dan untuk yang lain berwarna oranye itu ekspektasi kematangan yang ada pada framework COVID 1 ini. Nah, untuk hasil pengukurannya sendiri menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada layanan jempol ini adalah mendekati sekitar 2,73. Nah, ini mendekati target yang ada pada framework COVID untuk target 3,0. Nah, dengan gap sebesar 0,27 artinya sebagian besar proses teknologi informasi sudah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dan distandarisasi. Beberapa proses seperti A16 atau manajemen perubahan dan DS8 atau penanganan insiden masih berada di bawah level 2. Ini menunjukkan bahwa pengelolaannya belum formal dan terstruktur. Sementara itu,
DS11 atau pengelolaan data dan ME2 atau monitoring internal sudah berada di atas target. Ini menandakan kedua proses ini telah diterapkan dengan lebih baik dibandingkan proses lainnya. Nah, sehingga hasil ukuran sebelumnya didapat rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam aspek perencanaan melalui penyusunan dokumentasi strategis teknologi informasi yang lebih formal. Pada pengembangan dan implementasi perlu penerapan manajemen perubahan yang terdokumentasi serta peningkatan proses pengujian dan pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya, pada aspek operasional penting untuk menerapkan pencatatan insiden, memperkuat keamanan sistem, dan juga menyusun service level agreement atau SLA. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga dan dokumentasi proses menjadi langkah kunci untuk mencapai maturity level yang sesuai dengan standar COVID 4.1. Oke, pada kesimpulan dan saran, audit dengan COVID 4.1 menunjukkan data-data maturity level 2.73 mendekati level 3. Proses TI sudah berjalan cukup konsisten, namun belum terdokumentasi dan distandarisasi sepenuhnya. Domain DS11 dan ME2 memiliki kinerja terbaik, sedangkan A16 dan DS8 masih rendah dan membutuhkan perhatian khusus. Lalu perlu penyusunan SOP, penguatan tata kelola, serta penerapan manajemen perubahan dan pencatatan insiden secara formal. Dokumentasi proses, pengawasan rutin, dan peningkatan kompetensi SDM juga penting untuk mencapai tingkat kematangan optimal dan meningkatkan kualitas layanan pajak daerah. Nah, segitu presentasi dari kami. Kira-kira ada pertanyaan dari audiens? Silakan. Orang boleh. Tadi kan di hasil pengukuran ditemukan DPU sebesar 0,23. Nah itu kenapa rekomendasinya tidak mencakup semua proses? Kenapa cuma 3 praktis saja yang diperbaiki gitu? Mungkin bisa dijawab. Langsung dijawab ya. Begini saudaraku. Oh, iya. Karena saat ada rilis hasil pengukuran hanya ada hanya ada 3 prestis yang memiliki gap paling signifikan. Dan langsung mempengaruhi proses yang ada di bawahnya. Level idealnya lah. Untuk proses A16 atau manajemen perubahan berada di level berapa? Berada di bawah level 2. Berada di bawah level 2. Untuk proses DS8 atau manajemen insiden juga masih rendah gitu di bawah level 2. Satu lagi, untuk prestasi terbaik atau terkait dokumentasi perencanaan IT perlu diperbaiki. Prestasi lainnya sebenarnya sudah mendekati target level 3 sehingga tidak memerlukan rekomendasi besar, jadi hanya perlu pemeliharaan ringan aja. Fokus kita pada 3 prestis itu yaitu membuat perbaikan yang lebih terarah, lebih efektif, dan realistis untuk mencapai. Seperti itu. Ya, apakah terjawab? Terjawab sudah cukup. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari audiens? Saya Masih boleh satu lagi. Boleh. Jadi kenapa A16 dan DS8 hasilnya rendah? Bukankah itu termasuk proses standar di organisasi pemerintah? Oke, boleh langsung dijawab. Oke, sebelumnya izin menjawab ya. Betul sekali gitu buat hal yang tadi itu merupakan standar di pemerintah. Namun gitu kenyataannya di lapangan itu tidak seperti itu gitu. Kemarin itu kita sempat survei juga. Nah, untuk manajemen perubahan itu yang tadi A16 itu belum memiliki SOP yang jelas gitu. Jadi masih ngalor ngidul gitu istilahnya ya. Nah, buat manajemen ini juga insiden itu juga dia itu masih terfokus ke reaktif gitu. Jadi masih ditanggapi secara reaktif gitu. Jadi enggak langsung dicatat seperti itu. Jadi bisa diwajarkan saja gitu
apabila dua hal tersebut itu berada di level yang lemah gitu, di level bawah, karena memang si layanan jempol ini masih terfokus pada operasional gitu, belum terdokumentasi gitu prosesnya seperti itu. Akan terjawab Bu? Sangat terjawab. Oke, terima kasih. Apa ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke. Oke, sekiranya cukup, tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi untuk matkul MLTI. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.